Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak dan Ibu, kita sangat disukai senantiasa bersyukur kepada Allah dan memuji Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Bahkan apapun yang terjadi, kita disenangi untuk terus berbaik sangka dan memuji Allah. Dan memang begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwa wa ma min syai'in ahabbu ilallah minal hamdi. Tidak ada sesuatu pun ahabbu ilallah yang Allah senangi, yang Allah sukai, atau yang Allah cintai selain daripada alhamdu, senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan bahwa tidaklah seseorang ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqal alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidaklah Allah memberikan nikmat atau karunia kepada seorang hamba, lalu si hamba itu mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang dia berikan jauh lebih baik daripada yang diambil. Aku kan. Ulama-ulama dalam memahami dan mensyarahan hadis riwayat Ibnu Majah yang barusan kita baca, hadis kuhasan, kata para pakar hadis, bahwa apabila kita diberi nikmat oleh Allah, apapun nikmat itu yang Allah beri, kemudian kita sadar dan paham bahwa itu semata-mata karunia Allah, pemberian Allah atas kita. Kemudian dipuji Allah, dia membaca alhamdulillah. Pujian yang kita ucapkan itu alhamdulillah jauh lebih utama daripada nikmat yang kita ambil. Saya tertenggok tak? Nah, kita ulang boleh. Terbiang-biang, orang tak terbayang-bayang. Misalnya kita mendapat satu nikmat, kok kesihatan, kok kebahagiaan, kok kesenangan, kesuksesan mendapat, atau apalah yang namanya bertambah. Kemudian kita sadar dan yakin itu semua adalah semata-mata atas
nikmat Allah, karunia Allah. Karena tiada daya kita, tiada upaya kita untuk itu, melainkan memang semata-mata fadlullah, karunia Allah. Lalu kita ucapkanlah alhamdulillah. Itu segala puji untuk Allah atas nikmat itu. Kita puji Allah karena kita mendapat nikmat dan kita bersyukur atas nikmat itu. Afdala mimma akhaza, lebih baik daripada apa yang diterimanya. Alright, sekicik lah. Karena memuji Allah itu dengan ucapan seperti alhamdulillah, Allah cintai, Allah senangi, Allah sukai. Dan bersyukur itu juga merupakan nikmat. Bahkan ketika kita memuji Allah, dua hal itu. Yang pertama, kita puji Allah lantaran kita dikasih nikmat. Yang kedua, kita puji Allah lantaran kita bisa bersyukur. Karena syukur itu nikmat yang harus perlu disyukuri dengan baca alhamdulillah. Jadi ketika seseorang baca alhamdulillah, berarti ketika itu dia memuji Allah dalam dua hal. Pertama, atas nikmat yang diperoleh atau nikmat yang didapatnya. Kedua, dia bersyukur. Syukur itu nikmat pula dah. Dan orang yang bisa bersyukur dan mau bersyukur, tergerak hatinya untuk bersyukur, tidak barada. Sehingga dikatakan qalilan ma tashkurun. Amat sedikit kamu itu yang bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu, kenapa orang sedikit? Karena orang tidak barana bersyukur, nasabana syukur. Itu yang sebenarnya menyadari, memahami, meyakini apapun yang diperolehnya, apapun yang didapatnya, apapun yang ada di dirinya adalah semata-mata nikmat. Lalu disyukurinya, tidak bara orang yang bisa bersyukur itu. Apalagi memakai nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena syukur kan dibagi tiga. Syukur dibagi tiga. Syukur hati, syukur lisan atau lidah, syukur perbuatan. Tiga. Kalau syukur hati adalah kita meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa apa yang kita peroleh itu semata-mata nikmat Allah. Itu ada di hati kita. Tanpa fadlullah, tanpa karunia Allah, kita tidak bisa apa-apa. Itu syukur lisan menyebut fa'amma bin ni'mati rabbika fahaddits, dengan mengatakan alhamdulillah. Atau kalau ada orang memuji-muji, mengecek kita santiang, hebat, luar biasa, alhamdulillah. Itu semua karunia Allah, rezeki Allah, nikmat Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Dibaca tu, bukan dibaca-baca. Kalau dibaca-baca enggak kan? Yang ketiga, memakai nikmat itu sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Konon jarang memakai, mempergunakan, memanfaatkan nikmat yang kita dapat itu sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Nah, itu menuntut supaya kita harus tahu untuk apa nikmat itu Allah beri kepada kita. Pakailah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bersyukur, bisa bersyukur, amuh bersyukur itu tidak barawa.
Sehingga dikatakan qalil. Qalilan ma. Sudahlah qalil tambah lo ma. Qalil itu sangat sedikit, tambah ma menekankan sabana-mana seketik, sabana-mana sedikit yang bersyukur. Balik kita kaji pangka. Kaji pangka cakap tu bahawa siapa yang Allah beri nikmat atau apapun nikmat, ma an'amallahu ala abdin, apapun nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ma an'amallahu ala abdin ni'matan, apapun nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, lalu si hamba tadi mengatakan alhamdulillah, nya puji Allah, nya bersyukur kepada Allah, bisa bersyukur dengan nikmat itu. Illa melainkan kana alladhi a'tahu afdalu mimma akhada, apa yang dia berikan itu lebih baik dari apa yang diterima. Apa yang diberikannya? Kalimat puji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita puji Allah. Memuji kau lebih utama daripada air kau. Di sana datang kau. Dapat nikmat, sukses, berhasil, jaya, alhamdulillah. Memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, sadar kita itu nikmat Allah, itu bersyukur, jauh lebih utama, lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Dan Allah senang, Allah suka untuk dipuji. Allah suka, Allah senang, Allah cinta kepada hambanya yang senantiasa bersyukur lalu memujinya. Maka beruntunglah orang dan berbahagialah orang yang selalu suka memuji Allah dalam segala situasi dan kondisi. Ini dikatakan begini. Dalam sebuah hadis begini. Aku panjang hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahul amru yasurruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau datang kepada beliau sesuatu yang menyenangkan, menyukakan, membahagiakan, menggembirakan. Lalu beliau ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah, dengan nikmatnya itu sempurnalah segala kebaikan. Wa idza atahul amru yakrahuhu. Apabila datang kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak suka, tidak senang. Kata beliau, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untuk Allah dalam segala situasi dan kondisi. Dalam hadis lain disebutkan idza ra'a ma yuhibbu, apabila beliau melihat apa yang beliau senangi, atau apabila beliau melihat apa yang beliau benci. Dua hal datang kepada Nabi, hal-hal yang beliau senangi, yang beliau sukai, yang bergembira beliau baca alhamdulillah. Jawab nampak lacok kan sampai alhamdulillah miang. Ada tambahannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah yang dengan nikmat Allah itu sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Kalau beliau tidak suka, tidak senang atau tidak menggembirakan beliau datang perkara atau beliau melihat sesuatu yang tidak beliau inginkan, yang tidak beliau sukai, beliau baca saja alhamdulillah. Tapi ala kulli hal, segala puji untuk Allah ala kulli hal, atas setiap keadaan, situasi dan kondisi.
Dengan begitu berarti Nabi senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang kita tidak suka, yang tidak senang itu belum tentu buruk, belum tentu jelek, belum tentu tidak lencang. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci, boleh jadi engkau tidak senang, boleh jadi engkau tidak suka dengan sesuatu, apapun itu, padahal itu baik untukmu. Ya. Asa an takrahu syai'a, boleh jadi engkau itu tidak suka, tidak senang kepada sesuatu apapun dia, padahal itu bagus, lebih baik untukmu, karena kamu tidak tahu itu baik untukmu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita tidak menyangkau kepada yang akan berikutnya. Bisa jadi kini tidak kita suka, tapi itu yang terbaik. Setelah sekian lama, bahkan sekitar sekian tahun baru terasa iku mahnan rancak. Dulu berang-berang, dulu bagi-bagi, dulu merentak-rentak, dulu tidak ketuju. Kiranya lah sekian bulan, sekian tahun, aku yang terbaik. Jadi kita tidak boleh dan tidak disukai kita ketika mendapatkan sesuatu yang namanya tidak kita senangi, tidak kita ingini, tidak kita sukai, langsung kita protes mencap-cap urusanku. Betul salah, alhamdulillah, ala kulli hal. Dalam pergaulan rumah tangga, contoh, sepasang suami istri, dia tidak ada orang konan rukun kepanjang, satu toh sayo, kabuki sama laki, keluar, sama menurun, tati lantang sama bin bayi atau tulungkui sama makan tanah, sadan tiang, pak basi, secio, bak ayam, lalu sama menyonggeng. Tak dosa orang nantawi satu tuh, tahu satu tuh. Ado je seketek, memburungui, memberutuk, membudua, mencapak, monde. Semua ada tu. Keluarga Nabi jawab itu. Dalam kehidupan rumah tangga dikatakan fa in karihtumuhunna. Boleh jadi kamu hai laki-laki tidak senang dengan perempuan, dengan sikap istrimu, parangi istrimu, kerajo istrimu, perbuatan istrimu, atau kebiasaan istrimu. Fasa antakrahu syai'a, boleh jadi engkau benci, tidak senang dengan apa yang dilakukan, yang diperbuat, apa yang kebiasaan istrimu itu. Wa yaj'alullahu fihi khairan katira. Allah jadikan padanya itu ada kebaikan yang banyak. Maka tetaplah berbaik sangka. Belum tentu nombor dua itu, kalau bahasa Rawa, alun tentu nempai itu penyakit, bisa jadi ubik. Kok manis jangan capek di keluar, ma tahu jadi penyakit. Kok pahit jangan capek di muntahan, ma tahu jadi ubik. Mantuna. Balik kita kaji kau balik. Allah suka, senang bila hambanya senantiasa memujinya. Apapun yang terjadi, apapun yang tiba, Allah senang, Allah suka, hambanya memujinya. Inna afdala ibadillahi yawmal qiyamah al-hammadun. Sesungguhnya afdala ibadillah, hamba-hamba Allah yang paling Allah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling utama di hari kiamat al-hammadun. Hadis Tabrani, hadis sahih. Anan al-hammadun, al-hammad alladzina, itu orang-orang yang banyak kali suka
memuji Allah fi kulli hal, dalam segala situasi dan kondisi. Kita ulang. Hamba Allah yang paling utama nanti di hari kiamat, ya'lam anna khaira ibadillahi yawmal qiyamah al-hammadun, adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Siapa kecil hammadun? Orang yang senantiasa selalu memuji Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang ditimpa, apapun yang dialami. Ikonan sulit jawab. Malah bawa awak kaji. Bamukul sulit jawab, sedangkan mendapik saya mencepak je. Lah mendapik masih mencepak. Lain sakit gini. Kecil ndak temah lagi, kecil lagi tumah. Mencepak je. Apalagi ketika ditimpa mengalami sesuatu yang tidak disenangi. Makanya kita diajar. Apa ajaran Rasulullah? Kalau beliau mencari, kalau beliau mengalami sesuatu yang tidak beliau senangi, yang tidak beliau sukai, beliau baca alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Karena semuanya baik. Semuanya bagus. Andaikan kita tidak tahu apa hikmah, apa rahasia, ada apa di balik semua yang terjadi itu, andai kita tidak tahu, yakinlah itu pasti baik. Karena Allah tidak akan berbuat buruk kepada hambanya. Maka berbaik sangka kepada Allah itu pokok sekali. Husnuzan billah. Berbaik sangka kepada Allah sangat perlu. Bahkan ketika orang hampir mati sekalipun, dia harus berbaik sangka kepada Allah. Tidak boleh berburuk sangka. Ana inda zanni abdi bi. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku, kata Allah, kepadaku. Kalau dia menyangka aku yang baik-baik, maka aku perturutkan kebaikan. Kalau dia menyangka yang buruk-buruk, aku perturutkan apa yang disangkanya. Maka kok terjadi yang tak kita inginkan, yang tak kita sukui, beraja gitu. Jangan cepat, jangan mengeluh, jangan buruk, jangan buruk sangka. Minimal kita kecekkan iko ujian, iko cobaan, kok pasti ada hikmah, ada rahasia. Atau istilahnya, kok pasti ada rahmat di balik itu semua. Maka katakanlah, alhamdulillahi ala kulli hal. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, wa afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Kita ulang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dikatakan hadis hasan, bahkan dikatakan disahih oleh pakar lain. Afdalu dzikri, zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu doa, seutama-utama doa atau doa yang paling utama alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah sebut dengan doa? Bukankah alhamdulillah itu zikir? Alhamdulillah itu zikir. Tapi doa ialah. Kenapa begitu? Orang-orang atau hamba-hamba yang memuji Allah, karena dia memuji zat yang dicintainya, yang disukainya. Di balik puji-pujian seperti itu berharap. Di balik daripada puji-pujian yang diucapkannya itu, dia berharap agar Allah ridai, agar Allah terima, agar diberinya balasan, atau diberikannya fadilah. Itu kan doa. Bagaimana kita puji Allah, ya bersyukur. Bagaimana kita puji Allah, ya banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, banyak keistimewaan.
Dengan memuji Allah itu kita berharap ada sesuatu yang kita tuntut, itu namanya doa. Maka dikatakanlah doa terbaik adalah alhamdulillah, dan bukalah segala doa dengan alhamdulillah, memuji Allah. Salah satu adab berdoa, awalilah doa itu dengan memuji Allah, karena itu pembuka yang baik. Dan pujian itu sendiri adalah doa. Allah, kita bawa ke salat kah? Ketika kita salat, bangkit dari rukuk, lalu kita baca Sami Allahu liman hamidah. Namanya tasmi'. Tasmi'. Tasin min ya'in tasmi'. Sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah. Bisa saja mana sami'a memperkenalkan, mengabulkan Allah. Bisa saja maknanya menjawab Allah. Allah sami'ud doa, Allah mendengar doa, artinya Allah mengabulkan doa. Ketika orang membaca Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar dan Allah mengabulkan keinginan orang yang memujinya. Keinginan orang yang memujinya, ganjaran, pahala, keridaan, balasan. Isi pujiannya, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Terus ke belakang. Itu pujian. Allah dengarkan itu. Dan Allah kabulkan harapan orang yang memuji. Harapan, keinginan orang yang memuji ko, dapat pahala, dapat ganjaran, dapat keredaan, dapat balasan. Itu maka namanya alhamdulillah ko doa. Di sampingnya zikir juga merupakan doa. Maka perbanyaklah membaca alhamdulillah. Sampai-sampai dalam hadis Tirmizi disebutkan ada seorang perempuan kematian anak. Kita penggal saja hadisnya. Seorang perempuan kematian anak. Lalu Allah yang Maha tahu, dan memang Allah tahu apapun juga, berkata kepada malaikat yang mencabut nyawa si anak, engkau cabut nyawa ruh buah hati hambaku, ya Allah. Lalu apa kata hambaku itu? Dia istirja. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu dia memujimu, ya Allah. Dia tidak bersangka, dia tidak marah, dia tidak kesal, dia tidak protes, dia tidak berguling-guling segala macam. Tapi dia tetap memujimu. Memang begitu kata hambaku, ya, bangunkan rumah untuknya di surga. Bangunkan gedung untuknya di surga. Namakan gedung itu Baitul Hamd, rumah pujian, khusus untuk orang yang memuji Allah ketika ditimpa suatu musibah, seperti musibah kematian. Kematian yang paling baik ko tidak kematian orang gaib. Orang gaib ko makin lama makin gaib, makin lama makin tua. Apalagi umurnya 80 lah. Kalau mati bila ko rasanya kami lah ikhlas malapih. Begitu. Itu. Lain tak mengadu hamek leh. Bahkan orang lamuna sakit, gaib lama sakit, dia tidur asyik, tapi menjualnya lapih-lapih tau. Secara tidak sadar kadang-kadang orang berharapnya cepat mati. Tapi tak dibaca tu kah? Tidak awak tu, ada orang. Artinya kok meninggal balau rasono la ikhlas ndak ba'a dia. Itu kan ibu lawak. Soalnya awak ibu ke badan kan. Panik marwat. Ya orang tua mati, orang gaib mati, orang umur 70, 80 mati, itulah wajarnya mati. Rata-rata orang bisa menerima. Paling-paling menangis dia sedih berpisah. Tapi berpisah orang jual anak. Anak jarang dapat. Atau sedang tagih-tagih suku-sukunya kita mencari anak. Matinya. Itu barik. Lalu
ada orang kematian anak, ke dalam hadis kudusi riwayat Imam Tirmizi, ada orang kematian anak, kemudian Allah berkata kepada malaikat yang bertugas, padahal Allah itu Maha tahu kan, apa kata hambaku itu? Dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa lagi? Dia memujimu ya Allah. Ya begitu, iya, nah buatkan untuknya istana di surga. Kasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, cuman masalahnya tidak semua orang yang bisa begitu loh. Sebab orang yang memuji Allah itu orang yang berbaik sangka kepada Allah. Orang yang memuji Allah itu orang yang mengerti, orang yang paham bahwa tidak satu pun perbuatan Allah, kebijakan Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah yang buruk, yang jelek. Sehingganya puji. Nabi ajarkan, bacanya ala kulli hal. Itu tadi kan? Ala kulli hal. Kalau nak suka, kalau nak ketuju, kalau nak senang, baca alhamdulillahilladzi, tambah sebelakangnya ala kulli hal. Kalau bahasa awaknya, segala puji untuk Allah. Untuk Allah. Ala kulli hal. Dalam setiap situasi, kondisi. Alhamdulillah ala kulli hal. Gampang saja. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bukan nambah ketik saja. Ala kulli, atas kulli setiap hal keadaan. Bahasa kita tidak berang-berang, tidak mencapak, tidak mode-onde, tidak maduah-duah, tidak marang-arang, tidak buruk sangko. Capek baca alhamdulillah ala kulli hal. Tapi jangan dibaca orang. Dibaca orang, maka orang ko urang lah namanya. Nama saya orang. Nama saya orang. Orang ko kan tidak sama penilaiannya. Tidak sama lo pengetahuannya. Tidak sama lo imannya. Paknya mati alhamdulillah. Apa jagonya orang. Ya sarap. Laki ni mati sanang na kan laki ni mati. Kalau itu baca kira-kira boleh. Cuma kita bilang saja di hati kita, di muncul kita pindah terang alhamdulillah ala kulli hal. Sepedi apapun, sesusah apapun berlatih untuk membaca itu. Minimal jangan buruk sangka. Jangan salah paham dan seterusnya. Pasti ada di balik semua itu sesuatu yang akan Allah karuniakan. Kesabaran, ketabahan, keridahan itu mendatangkan ganjaran pahala dan kenikmatan yang tak tahu lah kita di balik itu semua yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya kita dilatih memuji Allah. Itulah orang namanya Al-Hammadun, para pemuji Allah, atau orang-orang yang suka sekali memuji Allah. Karena itu menunjukkan dia tidak bersangka dan ridha kepada apapun yang terjadi. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi pasti ada baiknya. Cuman ada macam lain. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, tetap baca alhamdulillah. Bagaimana kalau mencelak orang? Mencelak orang karena ditimpa sesuatu yang tidak diingini, yang tidak sukai. Alhamdulillah tu gitu. Jadi orang sakit, jatuh, atau tidak mendapat, atau gagal, atau ada kemalangan. Kita baca aja alhamdulillah. Cuma yang kere-kere. Yang terang adanya. Dalam hadisnya, hadis itu diriwayatkan oleh hadis sahih malahan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bunyinya man ra'a mubtala. Siapa yang melihat ada seseorang yang dicobai, mubtala, dicobai, diuji, mendapat musibahnya. Kok ala na musibah dapat, kok kamalian, kok icopet orang, kok kicau orang. Kok kematian, kok ala namanya. Kok icaranya di orangnya. Mubtala. Cobai.
Lalu dia ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji untuk Allah alladzi yang afani menyelamatkan aku, melepaskan aku atau menjauhkan aku mimma ibtalaka bih. Mimma ibtalaka bih, dari apa yang engkau dicoba dengannya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan yang telah mengaruniakan kepadaku berbagai macam keutamaan di atas semua makhluknya. Illa, melainkan afia, dia diselamatkan daripada bala yang mentimpa orang. Kalau kita bahas soguan lagi, kita bahas soguan lagi. Ada orang mendapat kemalangan atau cobaan atau musibah. Kau mencari orang, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Anda dapat sebanyak itu mana baca alhamdulillah. Segala puji Allah, segala puji untuk Allah yang telah menyelamatkan aku daripada cobaan yang menimpamu. Alhamdulillah, mana dapat jawab sambung ndak baca je lah. Alhamdulillah, laiwat selamat daripada musibah, cobaan, ujian dan mudah itu. Baca situ. Siapa yang memuji Allah dengan cara begini, ofia, dia akan diselamatkan, dipelihara, dijaga, dilindungi daripada cobaan yang menimpa orang itu. Cuman jangan baca karih-karih, atau dibaca ke kawan atau ke kanawak dan pancipeh. Itu pancipeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baca, orang dapat apa? Dapat cobaan, dapat musibah, alhamdulillah. Mujua buat dekat ni, alhamdulillah, mujua. Beko sambuang no ke orang tu beko. Sambuang ni penyampaian ke orang tu beko lain lalu. Bersyukurnya kau kena air mana? Sumpah. Di sekolah kau sama bersyukur. Bantu alhamdulillahnya Kau kan bayo. Jadi dalam hadis itu diterangkan jangan ucapkan keras-keras. Sekedar kita memuji Allah di hati kita, dilafazkan di lidah kita, terdengar di kita. Bama kalau kita baca alhamdulillah, dia kita lah diselamatkan daripada ujian cobaan yang menimpanya. Tu maka bacanya alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Wa faddalani ala katsirin man khalaq tafdila. Diselamatkan orangku dari musibah. Alhasil, lah bunyi lonceng wak. Alhasil, kesimpulan kaji wak pagi kini yang pertama, mari kita latih diri kita agar senantiasa memperbanyak memuji Allah dengan mengucapkan salah satunya alhamdulillah. Jangan tuan-tuan mana sambuah saya membaca alhamdulillah. Saja nanti jadi alhamdulillah. Cuman yang kedua, jika terjadi hal-hal, jika melihat hal-hal yang tak kita inginkan, tambah di belakang alhamdulillahi ala kulli hal. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, Allah senang, Allah suka bila dia dipuji. Setiap nikmat yang diberinya, setiap karunia, setiap rezeki yang diberikan kita, dipuji Allah senang. Bahkan pujian yang kita berikan itu jauh lebih baik daripada nikmat yang diberi. Allah beri kita nikmat, lalu kita puji Allah dari hati kecil kita, muji Allah. Pujian kepada Allah jauh lebih utama daripada nikmat itu sendiri.
Karena memuji Allah ku nikmat jo. Memuji Allah nikmat. Apa? Nikmat mensyukuri. Syukur itu nikmat yang harus selalu disyukuri dengan pujian. Itu maksud kita contoh je kau. Dapat kita kau nikmat, alhamdulillah. Lalu kita bersyukur. Kerana dapat nikmat, bisa bersyukur kau nikmat loh. Bisa bersyukur, amuh bersyukur, tekana bersyukur, nikmat. Makanya kita minta selalu di akhir salat, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantu aku ya Allah untuk senantiasa berzikir mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu. Bagusnya ibadahku kepadamu. Kenapa? Karena tanpa bantuan Allah kita tidak. Jarang orang yang banyak berzikir, jarang orang yang banyak bersyukur, jarang yang bagus ibadah. Kita diajar Nabi membaca di akhir salat. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadati. Kesimpulan yang keempat. No lima kesimpulan kan? Kesimpulan yang keempat. Yaitu apabila kita kau mendapat suatu musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan protes, kesal, marah, dongkol atau putus asa. Boleh jadi ada sesuatu di balik itu berupa rahmat. Andaikan kita nak paham apa rahmat, apa hikmah, apa rahsia di balik itu, yakinlah itu hanyalah cobaan. Maka tetaplah memuji Allah. Ndak undeh doh. Undeh Allah aduh. Iko non terjadi mah. Ailah saku aku nya. Jangan saku ala beco. Sampulo. Yang kelima, kalau kita mencari orang ditimpa satu cobaan ujian, kita baca ya alhamdulillah. Jadi muji apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Nak dapat sepanjang tu, alhamdulillah awak li selamat. Alhamdulillah anak awak li nak pai. Pai ke mana? Pai ke gunung. Alhamdulillah anak awak li nak pai. Kok bakareh tino pai ke petang dah. Kok ndak itagah dua painya dua. Alhamdulillah. Bona mati ada sekian banyak 20-an adalah. 20 mati di gunung. Memang kemati sinanyo picaro no pai. Panyo pai bujangnya gadih. Pai kate. Kadang-kadang mati. Enggak tahu apakah matinya bagaimana kita enggak tahu. Cuma ketika orang ditimpa musibah tu kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah anak wala yang muh patuah menya nawa. Lai turutnya walau patang no masih tentak serentak dah. Tapi dia libakari awak la yang muh ndak. Baik alhamdulillah. Alhamdulillah baca cuma jangan kau orang tun. Ni tahu tun. Jangan kau orang tun. Timu ko kajiwa sepagi ka. Dan kita doa kepada Allah secara khusus. Mudah-mudahan Pak Haji Basri beliau diampunkan Allah dosa beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu alai. Ndak terkenal ya. Ndak terkenal iku ndak doa nama ko. Ndak doa ni cekau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita thawbal abyada bidanas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Amin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Semoga keluarga baru yang tinggal sabar, tabah dan rida
teruslah berdoa dan perbanyak istighfar untuk orang gaib kita nampai. Amin. Sekian kaji kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.